Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Jessica Nova. Kali ini aku mau bahas tentang dermatitis aktopik atau eksim kering. Jadi aku mau cerita dulu, sebetulnya tipe kulit aku itu adalah kulit yang cukup lembab sebelum punya anak. Nah, begitu hamil itu menurutku juga fase kulitku yang paling bagus. Tapi setelah melahirkan, setelah punya anak sampai sekarang udah 3 tahun, kulitku itu kecenderungannya jadi lebih kering dan lebih sensitif. Sampai suatu saat itu sekitar tahun 2019 kalau nggak salah, aku ngalamin yang namanya gatal di ujung jempol kaki, di telapaknya gitu. Terus aku pikir gatal biasa gitu kan, ini kenapa kering gitu, kering kulitnya. Terus aku garuk, kayak namanya gatal digaruk kan enak ya, mana kita tahu itu akibatnya akan fatal gitu. Terus ini kok sampai lewat seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh-sembuh juga. Dari yang kulitnya mulai kering terus digaruk, akhirnya terjadilah peradangan. Peradangannya itu benar-benar nyakitin guys, rasanya antara gatal banget, tapi kalau digaruk perih. Itu benar-benar yang sampai kulitnya menebal, pecah-pecah, terus luka. Itu nyiksa banget. Aku inget kayaknya sampai 3 minggu lebih itu nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya aku ke dokter kulit. Begitu sampai dokter kulit, ternyata diagnosanya adalah eksema. Eksema itu adalah eksim, dan yang aku alami itu termasuk eksim kering atau dermatitis aktopik. Kebetulan dokter kulitnya ini bener-bener sangat informatif dan nggak pelit ilmu. Bener-bener dia kasih semuanya, apa penyebabnya, terus gimana cara handle-nya. Gejala-gejala eksim ini aku baca dari alodokter.com. Kulit menjadi lebih tebal dan pecah-pecah, iya itu aku alami. Kulit kering dan bersisik. Kalau yang suka ketombean itu ketombe susah hilang. Terus kulit bengkak atau muncul benjolan kecil berisi cairan dan dapat pecah kapan saja, terutama jika digaruk. Pada bayi dan anak-anak, kambuhnya gejala eksim kering dapat membuat mereka menjadi rewel dan gelisah karena gatal yang berat. Itu aku benar-benar sampai nggak bisa tidur guys, karena itu gatalnya ganggu banget dan benar ganggu. Terus sampai yang kayak udah nggak tahan gitu, mau digaruk tapi perih, tapi nggak digaruk gatal banget. Itu sengganggu itu, sampai pakai sepatu aja tuh susah. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksim kering itu bisa terjadi walaupun kita sebelumnya nggak pernah punya riwayat eksim itu banyak. Nggak cuman alergi doang guys, tapi ada juga faktor dari kebiasaan hidup kita. Salah satunya misalnya mandi terlalu lama. Mandi terlalu lama itu akhirnya juga bikin kulit kita jadi kering. Nah, ada lagi kalau di aku, kebiasaan yang aku amati sampai terjadi kekeringan kulit ini karena kebiasaan untuk pakai sabun antiseptik. Jadi begitu punya anak, aku tuh ngerasa kayak harus memproteksi mereka. Jadi dari mana-mana dan kapanpun gitu, aku pasti selalu pakai sabun antiseptik kapanpun mandinya gitu. Nah, harusnya aku imbangi dengan penggunaan lotion dengan kelembapan yang tinggi. Tapi ya biasa gitu, kalau udah punya baby suka lupa kan ngurusin kulit sendiri, ya nggak pakai gitu, kadang pakai kadang enggak. Masalah mau mandi pakai sabun antiseptik, tapi sebaiknya setelah pakai antiseptik tetap kita pakai sabun yang memiliki kelembapan tinggi, sabun yang memiliki tingkat moisturizer yang tinggi. Nah, kelembapan kulit ini penting banget untuk kita yang memang menderita eksim kering dan berlama-lama di dalam ruangan AC. Itu benar-benar mempengaruhi banget. Walaupun kita udah minum banyak, tapi ternyata apa yang kita pakai itu juga berpengaruh sama kelembapan kulit kita. Yang lainnya bisa jadi dari stres, terus orang kalau dari pikiran itu pasti akan gampang banget kemana-mana. Salah satunya juga pengaruh ke kulit, bisa terjadi eksim. Cuaca kering, dingin, kebiasaan menggaruk dan lain sebagainya, kotor, debu gitu, itu juga mempengaruhi. Itu salah satu pemicunya. Makanya bagi penderita eksim kering yang wajib banget dihindari adalah pemicu untuk terjadinya alergi kembali.
Kalau aku pada saat itu, selain penggunaan sabun antiseptik, aku juga ada alergi sama debu. Jadi kalau ketempelan debu atau udara yang berdebu itu mudah banget kulitnya gatal-gatal. Sebelum-sebelumnya sih aku pikir biasa aja ya, kalau bersih-bersihin apalah meja atau apa ada debunya kita bersihin, itu hal yang wajar. Atau paparan debunya itu bikin kulit jadi gatal-gatal, itu menurutku wajar. Tapi ternyata itu salah satu juga pemicu karena aku sudah memiliki alergi terhadap benda tertentu gitu, seperti debu, udara dingin, dan sebagainya. Terus gimana cara menangani kalau udah terlanjur kejadian nih ada eksim kering, gimana cara handle-nya? Karena aku tahu itu ngeselin banget, gatalnya emang gak bisa ditahan. Bawaannya benar-benar mau nggaruk sekencang-kencangnya, tapi menggaruk itu ternyata justru memperparah kondisi si eksimnya. Jadi pada saat kulit kita kering akan mulai terasa tuh rasa gatal. Terus kita garuk, kuku kita kotor, walaupun kita cuci tangan, tapi di dalam kuku-kuku, sela-sela kuku kita tuh ada bakteri, ada kuman yang bisa memperparah kondisi eksim kita kalau digaruk. Nah, itu terjadi sama aku waktu pertama kali aku konsultasi ke spesialis kulit masalah di jempol kakiku itu, di telapaknya. Itu karena kering, gatal, aku garuk terus, terus lama-lama dia jadi menebal, akhirnya pecah. Terus kalau digaruk gatal itu perih, aduh nggak karu-karuan, bener-bener yang rasanya tuh ngelihatnya udah ngeri banget kayak ngeliat monster. Terus gimana kalau udah mulai terasa gatal banget tapi nggak boleh digaruk? Ini tips yang dari dokterku yang aku lakukan juga, dan ini efektif banget. Dia bilang penanganan pertama kalau kulit kita gatal, mau itu digigit nyamuk kek atau mau mulai muncul alergi lah apalah, yang pertama dilakukan adalah cuci. Jadi dicuci di bawah air mengalir pakai sabun, udah, terus dikeringkan, langsung kasih lotion dan hindari menggaruk. Udah, mau diusap-usap doang kayak juga jangan, sebaiknya tidak disentuh kulitnya. Kalau aku, karena kecenderungan kulitnya menjadi lebih kering, jadi lebih sensitif, aku menghindari produk-produk yang punya kandungan pewangi berlebihan. Jadi sebisa mungkin aku pakai produk yang memang tidak memiliki fragrance yang kuat, atau lebih baik nggak ada sama sekali gitu, bau wangi-wanginya lebih baik nggak ada sama sekali. Kalaupun ada bau-bau yang wangi, itu lebih baik dari kandungan naturalnya gitu, kandungan alaminya. Itu benar-benar menurutku nolong banget sih, sangat-sangat membantu untuk meredakan gatal dan meningkatkan kelembapan kulit. Aku lakukan pada saat itu, jadi aku dikasih racikan, salep racikan dari dokter. Itu fungsinya untuk menghilangkan, jadi karena kondisi kulitku itu udah tebal sekali dan retaknya tuh jadi dalam, jadi aku dikasih resep racikan untuk mengikis penebalan kulitnya. Jadi itu bentuknya seperti scrub yang fungsinya memang untuk merontokkan si kulit mati ini, kulit menebal ini harus dikikis gitu. Yaitu hanya bisa didapatkan kalau kita pergi ke dokter spesialis kulit, diresepin itu. Ada obat nggak yang diminum untuk eksim kering? Jujur nih, waktu aku konsultasi ke dokter, aku dikasih obat yang harus diminum. Itu ada dua macam, yang satu obat untuk gatal, yang satu lagi mungkin lebih kayak antibiotik sepertinya, karena kondisinya pada saat itu peradangan kulitnya agak lumayan parah, jadi aku dikasih itu. Cuma yang obat untuk gatalnya ini nggak aku minum sama sekali, jadi karena aku pada saat itu masih aktif menyusui, dokter bilang kalau masih menyusui ya ini sebaiknya sih dihindari aja untuk diminum. Pokoknya kalau gatalnya masih bisa ditahan, cukup dipakein lotion aja. Ini cuma boleh diminum kalau gatalnya sangat-sangat berlebihan dan kita udah nggak kuat nanggung rasa gatalnya. Tapi aku bersyukur sampai sembuh itu obatnya nggak keminum sama sekali, akhirnya aku buang. Terus aku juga dikasih resep Cetaphil Pro at Derma. Nah itu aku pakai lumayan lama sampai habis, bener-bener sampai habis. Pengaruh atau enggak? Ya itu pengaruh banget sih, mau gatal digigit serangga atau apapun itu diolesin pakai Cetaphil Pro at Derma tuh langsung hilang aja gitu rasa gatalnya dan kulit lebih lembab. Cuman yang aku rasain, aku kurang nyaman kalau ada rasa
afternya tuh yang berminyak di kulit. Ya walaupun aku tahu kulit yang kering, super kering itu pasti butuh kelembapan tinggi, dan biasanya produk-produk lotion yang punya tingkat moisturizer yang tinggi itu bisa ninggalin rasa kayak ada lengket-lengket dan berminyaknya gitu. Sebenarnya itu fungsinya bagus sih untuk melindungi skin barrier kita, tapi karena aku merasa nggak nyaman, akhirnya Cetaphil Pro Air Derma ini aku ganti. Aku akhirnya ganti produk dari Cossens. Ini Cossens Baby Sensicare yang Derma Soft Complex. Jadi memang ini dikhususkan untuk yang memiliki permasalahan kulit dermatitis. Kandungan utamanya ada apa aja? Ini ada organic oats, organic olive oil, shea butter, dan ceramide. Jadi memang ini berfungsi untuk menenangkan kulit banget dan memiliki kelembapan yang tinggi. Teksturnya itu dia lebih kayak kental gitu. Kayak apa ya, ini kayak salep gitu ya sebenarnya. Tapi dipakai tuh di kulit rasanya ringan banget, bener-bener yang tuh, bener-bener yang dia cepet meresapnya dan nggak ninggalin bekas rasa lengket atau berminyak atau nggak nyaman gitu. Tapi kulit bener-bener jadi lebih lembab. Ini yang aku suka dari Cossens Baby Sensicare ini. Aku pakai intensive soothing creamnya. Sama aku kemarin juga cobain yang hair and body wash. Sebenarnya ini juga untuk newborn, cuman karena dia bilang Derma Soft Complex ya, dan disarankan untuk dermatitis juga, jadi aku cobain. Ini udah habis, aku nggak bisa ngasih tunjuk teksturnya atau warnanya kayak apa. Teksturnya kayak gel biasa, bening, bener-bener bening. Mau si Sensicare yang ini, yang intensive soothing cream sama yang body washnya, ini benar-benar nggak ada bau wewangian yang berlebihan. Wanginya tuh benar-benar masih ada sisa wanginya sih. Wanginya tuh bener-bener yang soft banget, segitu lembutnya, segitu halusnya. Cuma berasa wangi natural oats aja sama olive oil gitu. Ini wanginya enak banget dan memang bener-bener melembabkan kulit. Di aku pada saat lagi gatal-gatalnya nih, lagi kering gatal banget, diolesin ini cukup ampuh, langsung tenang kulitnya, dan itu nggak berlanjut gitu gatalnya, nggak bikin sampai jadi garuk-garuk lagi. Untuk body washnya sama sih sebenarnya, ini moisturizernya juga tinggi, cukup tinggi, dan dipakai juga nyaman, baunya juga nggak ada bau-bau berlebihan. Di kulit aku bener-bener ini bikin tenang banget. Nah, ada lagi, waktu itu dokter kulitku sempat nyaranin juga untuk pakai sabun yang punya tingkat moisturizer yang tinggi. Dia sebutin 2 merek, salah satunya Dove. Nah, ini aku perdana ya nyobain Dove Go Fresh yang ini pome kalau nggak salah ya, pome dan lemon. Ini baunya juga cuma bau buah gitu, kayak bau pomenya agak lumayan terasa, tapi nggak menyengat gitu loh. Kalau udah dipakai mandi tuh baunya jadi soft banget. Nah, kita udah tahu ya kalau Dove itu memang sebenarnya produk yang diperuntukkan untuk melembabkan kulit. Jadi benar-benar yang dia punya tingkat moisturizer yang cukup tinggi. Di aku ini juga sangat-sangat membantu. Jadi benar-benar nggak bikin kulit jadi kering, dan rasanya tuh enak aja gitu. Walaupun aku kadang lupa pakai body lotion, tapi pakai ini itu bener-bener ngerasa kelembapan kulitnya tuh terjaga lama gitu, dari pagi sampai sore tuh masih oke banget pakai Dove ini. Untuk lotion, kalian bisa pakai lotion apapun, tapi aku saranin sebaiknya pakai yang minim bau wangi. Jadi kalaupun ada wanginya, yang smooth aja, yang memang aromanya tuh aroma natural dari kandungan-kandungan alami di dalam lotionnya itu. Lanjut, treatment apalagi yang aku lakukan untuk si eksim keringku ini kalau lagi kambuh. Aku itu setelah salep yang untuk mengikis kulit kering itu habis, kan males juga ya, masih kita ke dokter lagi cuman minta itu lagi. Aku mikirnya kayak itu kan fungsinya sebenarnya scrub ya, kayak buat nge-scrub kulit kering, kulit mati. Akhirnya aku jadi lebih rajin buat scrub tubuh. Nggak pure pakai scrubnya doang, tapi aku campurin scrubnya pakai madu
dan yogurt gitu. Karena kita udah tahu madu itu fungsinya juga memberikan kelembapan untuk kulit dan itu khasiatnya bagus banget. Sedangkan yogurt itu punya kandungan antiinflamasi yang berfungsi untuk mengatasi peradangan kulit. Jadi menurutku itu yogurt dan madu kombinasi terbaik banget untuk body scrub aku. Jadi aku rutin scrub tubuh seminggu sekali, maksimal seminggu 2 kali. Tapi dalam 1 minggu itu harus ada rutinitas itu. Karena aku ngerasain begitu aku rutin scrub tubuh itu jadi bener-bener kelembapan kulitku juga meningkat. Yang tadi aku bilang karena ada kandungan madu dan juga yogurt yang itu juga membantu untuk proses melembabkan kulit. Yes guys, itu tadi sedikit sharing cerita tentang perjalanan dermatitis aktopik aku sampai hari ini. Bisa sembuh nggak? Ya sejujurnya sih ini bukan hal yang bisa sembuh, tapi kita bisa menghindari pemicunya. Di aku udah mulai perhatiin sekarang kalau aku terpapar dengan sabun yang memiliki kadar SLS tinggi, itu pasti langsung kambuh, langsung gatal-gatal lagi. Kayak sabun cuci piring, apapun itu, deterjen lah, apa segala macam, itu ternyata bikin kumat juga, bikin kambuh. Jadi kalaupun terpaksanya harus pakai, aku menghindari bersentuhan langsung dengan pakai sarung tangan. Yang paling penting, kelola stres, banyak minum, cukup istirahat, dan makan dengan gizi seimbang. Itu penting banget guys, karena kelembapan kulit itu bukan cuma dari luar, tapi dari dalam juga harus disupport. Dan hindari semua pemicu alergi yang bisa menimbulkan lagi kekambuhannya si dermatitis aktopik ini atau eksim kering kita ini. Itu aja, semoga informasi di video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya dapat update terus video terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye!